Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan haji ya. Walaupun sebenarnya bulan haji itu sudah dimulai dari bulan Syawal ya. Jadi sejak Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah itu adalah bulan-bulan haji. Kenapa dikatakan bulan-bulan haji? Karena kaum muslimin sudah sibuk ya, bahkan sudah berangkat ibadah haji. Dan sebagaimana kita ketahui, bulan haji di dalamnya berbagai ibadah-ibadah yang istimewa yang akan dilaksanakan oleh kaum muslimin ya. Yang pertama tentu adalah berhubungan dengan ibadah haji itu sendiri ya, sebagai rukun Islam yang kelima yang hukumnya wajib bagi orang-orang yang kemudian mampu untuk melaksanakannya, yaitu melaksanakan ibadah haji. Bagi yang kemudian tidak melaksanakan ibadah haji, juga ada ibadah yang kemudian cukup besar ya pahalanya ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ibadah yang paling besar ya di hari-hari tasyrik itu adalah menyembelih hewan korban ya, menyembelih hewan korban ya. Walaupun sejak masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, hari-hari itu sudah termasuk hari-hari istimewa ya, karena ibadah yang dilaksanakan sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah dia memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan ibadah-ibadah di waktu lain, sehingga semuanya perlu untuk dipersiapkan ya, bagaimana kita menyongsong ibadah-ibadah di waktu tersebut ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait ibadah korban ini ibadah yang sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah hukumnya wajib ya bagi mereka yang mampu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sejajarkan ibadah korban dengan ibadah salat ya, di mana Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah ya. Di saat salat itu adalah hukumnya wajib dan Allah iringi salat dengan berkorban, maka korban juga adalah hukumnya wajib bagi yang mereka punya kemampuan untuk melaksanakan korban ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu si'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Ya. Barang siapa di hari-hari tasyrik dia punya kelonggaran, dia punya keluasan untuk berkorban, kemudian dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Artinya di tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, kalau seseorang itu punya kemampuan berkorban kemudian tidak berkorban, maka apa? Maka Nabi bersabda, janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ya, ada ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah maliyah. Ya, ibadah maliyah itu adalah ibadah-ibadah yang ditunaikan dengan harta. Pada derajat-derajat yang hukumnya wajib, ya, derajat-derajat yang hukumnya wajib, kadang itu tidak diharuskan orang itu ikhlas ataupun ridho, tidak harus. Contohnya apa? Orang-orang yang dia menjadi orang yang wajib membayar zakat misalkan. Orang-orang yang wajib membayar zakat, maka apa?
dia itu wajib mengeluarkannya tanpa harus dia ikhlas atau tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ya. Ambil dari orang-orang kaya itu zakatnya, ya. Karena dengan zakat itu apa? Engkau membersihkan jiwa dan membersihkan hartanya itu. Suruh diambil. Orang itu ikhlas atau enggak? Ya. Begitu juga orang misalkan berhutang, maka kewajiban dia membayar hutang itu tidak harus ikhlas. Ya, dia harus bayar hutang itu, ikhlas nggak ikhlas, rito nggak rito, maka kewajiban membayar hutang itu wajib dan tidak harus ikhlas. Ya. Orang yang mengambil hartanya orang lain, dia mengembalikan adalah hukumnya wajib, tanpa dilihat dia ikhlas atau tidak. Ya. Bahkan kalau di dalam zakat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena ini berhubungan dengan ibadah sosial. Ya, kalau dalam negara Islam, zakat ini menjadi pilar kehidupan sosial untuk biaya hidup, untuk menghilangkan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Orang-orang yang tidak mau membayar zakat di zaman Abu Bakar As-Siddiq, mereka diperangi. Ya, walaupun mereka sholat, walaupun mereka berhaji, walaupun mereka puasa, tetapi apa? Tetap diperangi. Kenapa? Karena zakat adalah pilar dalam kehidupan sosial. Sehingga dampak orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat ini, dampaknya sangat besar karena berpengaruh kepada kehidupan sosial. Beda kalau sholat. Sholat itu orang urusannya dia dengan Allah saja. Orang puasa urusannya dia dengan Allah saja. Ya, orang berhaji urusannya dia dengan Allah. Orang syahadat urusannya dia dengan Allah. Tapi zakat itu urusannya orang dengan orang lain. Itu antara si kaya dan orang miskin. Sehingga itu sampai Abu Bakar As-Siddiq tadi, sampai beliau tidak memberikan maaf kalau ada orang-orang yang berhak dia mengeluarkan zakat tetapi dia tidak berzakat. Jadi ibadah-ibadah yang itu ditunaikan dengan harta itu penekanannya jauh lebih keras. Seperti Rasul tadi bersabda, barang siapa yang dia mampu berkorban dan dia tidak berkorban, maka dia jangan mendekati tempat sholat. Itu kan keras sekali di situ. Nah, maka disinilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan kita tentang korban itu tentu penting. Ya, artinya jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang sebenarnya punya kewajiban karena kita tidak menunaikan. Atau mungkin kita menunaikan tetapi tata cara penunaiannya itu tidak tepat. Kenapa? Karena kita tidak memahami ilmunya di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait korban itu sama dengan berbagai ibadah lain. Ada dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama adalah keikhlasan. Ya, keikhlasan di sini maksudnya adalah itu ditunaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disebutkan di dalam hadis bahwasanya man dzabaha li ghairillahi ya faqad asyrak, ya. Dalam riwayat lain dikatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah itu mengutuk, melaknat orang-orang yang menyembelih hewan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatannya tidak ikhlas lillahi taala. Apa contohnya? Mungkin orang berkorban tetapi karena nggak enak, ya, atau karena ingin dipuji orang, atau dan seterusnya. Artinya ibadah itu betul-betul bukan karena lillahi ta'ala. Ya. Begitu juga disebutkan di dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan yanalallaha luhumuha walad dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya. Hewan korban itu yang dinilai oleh Allah, yang sampai kepada Allah itu bukan banyak darahnya ataupun banyak dagingnya, bukan itu. Tetapi yang menentukan adalah ketakwaan orang yang berkorban, keikhlasan, kemurnian niat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boleh jadi orang berkorban sapi yang sangat besar tetapi pahalanya kecil. Kenapa? Masalah hati orang yang berkorban. Boleh jadi orang yang berkorban hanya domba kecil tetapi pahalanya besar. Kenapa? Karena keikhlasan orang yang berkorban. Jadi yang menentukan pertama adalah bagaimana ketakwaan orang yang berkorban itu. Nah, yang kedua adalah ibadah itu harus memenuhi kriteria apa yang diteladankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Setiap ibadah yang kemudian dia tidak sesuai dengan ketentuan Rasul, maka otomatis ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja yang kemudian menjadi kriteria di dalam ibadah korban ini? Pertama, dari sisi waktu penyembelihan, ya, maka ibadah korban itu akan sah jika disembelih setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah sebelum matahari tenggelam. Ya, berarti di tanggal 10, 11, 12, 13, jadi ada 4 hari penyembelihan. Sehingga di dalam hadis dikatakan man dzabaha qabla salati ya fali nafsih. Barang siapa yang berkorban, menyembelih korban sebelum salat Id, maka itu kembali pada dirinya sendiri. Artinya itu bukan hewan korban. Ya, tetapi barang siapa yang menyembelihnya setelah salat Id, maka dia telah sempurna korbannya itu. Sehingga pelaksanaan penyembelihan hewan korban itu mengikuti waktu yang telah ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua terkait kriteria hewan korban. Kriteria hewan korban yang masuk dalam hewan korban adalah dikatakan min bahimatil an'am, yaitu dari hewan ternak berupa unta, sapi ataupun domba, kambing ya. Selainnya tidak bisa diterima, Pak. Ya. Walaupun kuda halal, harganya mungkin mahal, tetapi berkorban dengan kuda tetap nggak diterima. Atau mungkin berkorban dengan ayam, sebanyak harga sapi ataupun harga kambing, tetap nggak bisa diterima. Karena Rasul mencontohkan dengan unta atau sapi atau domba itu. Dan terkait domba ada aturan-aturan. Ya, kalau di kita tidak ada unta. Ya, kalau sapi dia sudah berusia 1-2 tahun ya. Kalau dia kambing maka minimal berusia 1 tahun. Kalau dia domba boleh dia genap berusia 6 bulan ya. Jadi kalau di kita kambing gembel itu adalah boleh usia genap 6 bulan ya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada kondisi-kondisi hewan yang ideal yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah, yang besar, yang dagingnya banyak, yang bulunya lebat ya, dan seterusnya. Itu adalah ideal. Tetapi juga tidak dipungkiri Rasul menyebutkan boleh yang usia 6 bulan, dan juga tidak ada ketentuan korban itu harus jantan. Sehingga boleh juga seandainya mampunya seseorang membeli yang betina, boleh dia. Atau saya mampunya beli domba yang usia 7 bulan karena memang uangnya hanya segitu, maka sah itu. Dan ini yang perlu kami tekankan juga Bapak Ibu. Jadi korban itu menyesuaikan dengan kemampuan. Kalau orang itu mampu beli yang bagus, belilah yang bagus ya. Kenapa? Nabi sudah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Dan sesungguhnya orang yang berkorban, kebaikannya itu kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Sehingga kalau dia mampu beli yang bagus, belilah yang bagus. Tapi kalau kemampuan dia memang terbatas, dia hanya bisa beli domba yang usia 7 bulan, 8 bulan, atau mungkin dia hanya mampu beli yang betina, maka itu sah sudah itu. Itu sah. Ya, sehingga kalau kami sampaikan kepada panitia kalau domba sebaiknya itu tidak dipatok harga. Ya, kalau sapi mungkin untuk memudahkan, tapi domba enggak. Domba dianjurkan silahkan calon sahibul korban beli sendiri saja. Beli sendiri sesuai kemampuannya itu. Dan nanti panitia tetap membantu penyembelihan dan distribusinya. Kenapa? Kalau domba nanti dipatok misalkan harus 2,5 juta, padahal ada domba yang harganya 1,5 juta, kan orang-orang yang punya kemampuan di bawah 2,5 juta jadinya tidak korban. Kalau kemudian menjadikan dia tidak korban, nanti panitia saya salah itu panitianya. Kenapa? Tidak mengakomodir orang-orang yang secara ekonomi dia hanya mampu beli yang 1,5 juta, 1,7 juta. Sehingga bagi sahibul korban dari domba, maka sebaiknya beli sendiri. Ya. Dengan apa? Dengan mempertimbangkan kemampuan
finansial uangnya. Kalau dia beli bagus, alhamdulillah. Kalau memang dia beli kecil tetapi secara usia sudah memenuhi syarat, nggak ada masalah, dan itu sah, jelas sah. Ya. Dan dia berhak mendapatkan pahala korban. Sehingga korban itu bukan hanya ibadahnya orang kaya saja, enggak. Ya, kalau dia menemukan misalkan kok ada domba ya harga 1.200.000, 300, bahkan saya baca di salah satu amil zakat ya, dia mengiklankan domba itu 1.300.000. Ya, dia mengiklankan itu. Nah, artinya apa? Kalau orang itu benar-benar dia 4 hari raya, 4 hari tasyrik itu dia hanya punya uang segitu dan itu dia bisa berkorban, maka sah korbannya itu. Dan akhirnya semakin banyak orang berkorban. Jadi semakin banyak orang bisa mendapatkan keutamaan pahala korban. Nah, sehingga di sini sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena sebagian orang masih memahami korban itu harus jantan, usianya harus sekian ya. Itu sudah ada ketentuan syariat tadi. Kalau itu sudah ditentukan oleh Rasulullah boleh dengan domba yang genap usia 6 bulan, maka itu sudah sah. Dan seandainya dia hanya mampu beli yang betina, itu pun sah. Ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, maka mari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ya kita tidak tahu, oh ternyata rezeki saya nanti di tanggal 12. Tahu-tahu di hari raya kedua baru ada rezeki, maka dia tetap boleh berkorban. Nah, itu masih sah. Ataupun di hari tanggal 12 Dzulhijjah baru dapat rezeki, boleh juga dia berkorban di situ. Bahkan tadi kalau dia tidak berkorban malah diancam oleh Rasulullah, jangan dekat-dekat dengan masjidku itu. Nah, kemudian yang seterusnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kecil tadi dombanya, tapi tidak boleh termasuk dalam kategori domba yang cacat. Ya, yang nggak boleh itu cacat. Cacat misalkan pincang kakinya, ataupun mungkin rusak bagian tubuhnya, telinganya, tanduknya patah, itu nggak boleh. Ya, jadi walaupun dia domba usia 6 bulan ataupun mungkin dia betina, tetapi apa? Dia tidak boleh hewan yang cacat, itu nggak boleh. Nah, ini kriteria hewan yang kemudian disebutkan di dalam penjelasan-penjelasan para ulama dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait bagaimana kita mendistribusikan daripada daging korban ini, maka ini juga disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti misalkan Nabi bersabda, "Kulu wa tasaddaqu wa dakhiru." Ya, makanlah, ya makanlah sebagian, sedekahkanlah sebagian, dan simpanlah sebagian. Dalam riwayat lain dikatakan makanlah dan sedekahkanlah kepada orang-orang yang tidak mampu, baik yang meminta-minta ataupun tidak meminta-minta. Dalam pendistribusian daging korban Bapak Ibu sekalian itu tidak saklek sekali. Walaupun hadisnya mengatakan tadi makanlah sebagian, sedekahkanlah sebagian, dan simpanlah sebagian, tetapi para ulama tetap membolehkan. Misalkan contoh Bapak Ibu sekalian, kira-kira sah tidak? Misalkan saya berkorban, kemudian saya sedekahkan semua, saya tidak mengambil sedikit pun bagian hewan korban itu. Kira-kira sah tidak Bapak Ibu sekalian? Sah, tetap sah dia. Walaupun aturan hadisnya tadi makanlah, sedekahkan, dan simpanlah. Nah, artinya kalau seandainya kita tidak mengambil sekecil pun bagian dari hewan korban, maka hukumnya tetap sah. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu sekalian. Misalkan saya berkorban, ternyata keluarga saya keluarga besar, dan saya mampunya hanya membeli kambing yang sedang saja atau kecil. Saya punya kerabat juga yang mereka miskin-miskin. Maka seandainya saya ambil setengah bagian korban, itu pun tetap sah. Itu pun tetap sah. Jadi tidak benar-benar saklek sepertiga harus dimakan, sepertiga harus disedekahkan, sepertiga harus dihadiahkan, itu tidak. Jadi tidak begitu saklek di dalam pendistribusian daging korban itu, tidak. Ya, jadi seandainya seseorang itu memang keluarganya memang membutuhkan, bahkan ya misalkan dia kerabat besar,
Ya, semuanya tidak mampu. Seandainya dia sembelih, kemudian dia makan juga untuk kerabatnya, itu pun tetap sah. Itu pun tetap sah. Ya, ini hal yang kemudian harus dipahami. Jadi tidak harus sepertiga untuk sendiri, kemudian sepertiga sedekahkan dan sepertiga lain diadil, itu tidak. Jadi ada kelonggaran di dalam pendistribusian di situ. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ketentuan di dalam masalah korban ini adalah sebagaimana Ali bin Abi Thalib ya menjelaskan bahwasanya dulu beliau diperintahkan oleh Rasul untuk mewakili menyembelih hewan korbannya, dan beliau mengatakan, saya dilarang memberikan upah kepada orang-orang yang menyembelih dan mengulitinya itu. Artinya apa? Di dalam ibadah korban itu, maka sahibul korban tidak boleh mengambil bagian hewan korban untuk upah orang yang kerja, itu nggak boleh. Ya. Misalkan kalau yang nyembelih ya, misalkan nanti dapat bagian kepala, misalkan mendapatkan bagian sampil kaki atau itu nggak boleh. Artinya upah itu tidak boleh diambil dari hewan korban. Ya, karena hewan yang dikorbankan itu sudah tidak boleh ada transaksi lagi. Misalkan orang berkorban kemudian jagalnya dia dapat bagian kepala sebagai upah atas jagalnya, maka seakan-akan dia berkorban tanpa kepala tadi. Kenapa? Karena kepalanya dipakai upah. Sehingga tidak boleh memberikan upah dari hewan korban, itu nggak boleh. Maka seandainya kita memberikan upah, sahibul korban memberikan upah, maka berikanlah upah dari di luar bagian hewan korban. Ya, karena di dalam hewan korban sudah tidak boleh ada transaksi lagi itu. Nah, ini hal yang kemudian penting. Ya, ini kemudian penting. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pendistribusian hewan korban, maka yang paling berhak kita prioritaskan adalah orang-orang yang berhak menerima di lingkungan yang paling dekat. Ya, kalau di dalam Islam sebenarnya Bapak Ibu sekalian, namanya masjid itu sebaiknya memang menggunakan nama daerah. Ya, jadi kalau di zaman Rasul ya Masjid Quba yaitu masjidnya Padukuan Quba. Masjid Bani Salamah yaitu masjidnya Padukuan Bani Salamah. Ya, kalau di kita ada Masjid Jogokaryan, itu masjid untuk wilayah Padukuan Jogokaryan. Kenapa menggunakan nama-nama seperti itu? Karena itu menyangkut wilayah kerja masjid. Ya, menyangkut wilayah kerja masjid, sehingga misalkan tadi pendistribusian daging korban ataupun zakat fitrah, misalkan yang diprioritaskan adalah yang masuk dalam wilayah kerja masjid. Ya, lingkungan dulu itu. Ya. Bahkan ada panitia yang kemudian sengaja dia, Ustaz, tolong panitia dikasih pencerahan terhadap tadi ya zakat fitrah, distribusi dan korban misalkan. Karena sekarang begitu banyak proposal masuk, bagaimana kita harus mensikapinya kan gitu. Ya, kita kan proposal yang kemudian itu datang dari luar, jauh lagi, itu tidak menjadi skala prioritas. Ya, bahkan kalau zakat fitrah, Bapak Ibu sekalian, zakat fitrah itu tetap didahulukan yang wilayah kerja masjid, itu yang masuk dalam jamaah masjid itu. Bahkan kalau bisa, Bapak Ibu sekalian, fakir miskin mendapatkan zakat fitrah itu bisa cukup untuk kebutuhan setahun. Ya, sekali lagi, cukup untuk kebutuhan setahun. Sehingga jangan sampai kita sudah memberi 10 kilo, 15 kilo, seakan-akan sudah memberi banyak sekali kepada fakir miskin. Itu nggak seberapa. Karena anjurannya sebenarnya fakir miskin itu diberikan beras untuk kebutuhan setahun. Ya. Artinya jangan sampai fakir miskin di lingkungan masjid dapat 10 kilo, sisanya semuanya dikirim keluar jauh. Wah, itu salah betul. Ya, salah betul. Termasuk juga daging korban. Daging korban prioritas adalah lingkungan masjid. Apa yang menjadi wilayah kerja masjid, kalau panitianya adalah panitia masjid, itu yang didahulukan. Ya, yang jauh itu tidak menjadi
prioritas. Artinya jangan sampai terjadi kecemburuan Bapak Ibu, karena ada beberapa masjid itu cemburu karena jamaahnya dapatnya sedikit, yang lebih banyak didistribusikan keluar. Itu juga salah fatal. Ya, sekali lagi itu hal yang salah fatal. Ini jangan sampai kemudian terjadi. Jadi prioritaskanlah yang dekat dan yang dekat. Apalagi dia memiliki hubungan kekerabatan, maka itu lebih diprioritaskan itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah korban dia itu memiliki keutamaan yang sangat besar, yang luar biasa. Ya, kemudian juga sangat ditekankan di dalam syariat, sehingga kita juga harus memberikan perhatian besar terhadap masalah ibadah korban ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan kelapangan rizki, ya, kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah korban sebaik-baiknya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.